Kasian kasian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Laila Fitri, NIM 23400010063 dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Farmasi, kelas C. Di sini saya mau menjawab pertanyaan untuk memenuhi perbaikan nilai fisika dasar yang dibimbing oleh Bapak Apoteker Adila Awaludin, M.Pharm Clean. Pernyataan pertama, generasi Z atau generasi saya saat ini banyak dipandang sebagai generasi yang kurang memiliki daya juang, mudah mengeluh, dan malas berproses. Nah, pertanyaan pertama, berikan pandangan statement yang mendukung pemikiran tersebut. Generasi Z sering terlihat lebih cepat menyerah ketika menghadapi kesulitan dan kurang bersabar dalam mengajar. Tujuan mungkin dikarenakan pertumbuhan teknologi yang membuat mereka terbiasa dengan gratifikasi instan. Dan yang kedua, berikan pandangan statement yang kontra terhadap pemikiran tersebut. Generasi Z sebenarnya sangat adaptif, kreatif, dan inovatif. Mereka tidak malas berproses, tetapi mencari cara yang lebih efisien dari efektif dalam mencapai hasil, dan ketahanan mereka saling diuji dalam lingkungan yang sangat kompetitif dan berubah-ubah. Untuk pertanyaan kedua, jawabannya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat. Yang pertama, pengetahuan yang memiliki kemungkinan kamu untuk bisa bermanfaat bagi kehidupan masyarakat secara luas. Yang kedua, membentuk karakter dan mengembangkan diri. Karakter juga dapat terbentuk dari kebiasaan kamu untuk bersosialisasi dengan mahasiswa lainnya. Berintegrasi dengan sesama mahasiswa juga akan membantumu untuk mengembangkan diri, akan tahu bagaimana caranya memulai pembicaraan dan bersosialisasi dengan baik. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan keuntungan kuliah lainnya. Terdapat berbagai keterampilan yang dapat diasah di bangku perkuliahan melalui sistem pembelajaran dan organisasi-organisasi kampus. Kamu dapat meningkatkan kemampuan dalam hal public speaking, manajemen organisasi, bernegosiasi, kemampuan menyelesaikan masalah, dan kemampuan interpersonal. Yang keempat, mendapatkan banyak relasi. Dengan keuntungan kuliah ini dapat mengenal satu sama lain untuk dapat saling mengenal dalam kegiatan yang positif, agar lebih mudah mendapatkan relasi dan dapat aktif di organisasi kampus. Ketiga, perbedaan dalam hal cara berpikir yang kuliah dan yang tidak kuliah. Perbedaan cara berpikir orang yang berkuliah dan tidak berkuliah bisa sangat variatif tergantung individu, namun secara umum orang yang berkuliah cenderung terbiasa dengan pendekatan akademis kritis dan sistematis karena pengaruh kurikulum dan lingkungan pendidikan tinggi. Mereka juga sering dilatih untuk analisis teoritis dan penerapan konsep-konsep ilmiah. Sementara itu, orang yang tidak berkuliah mungkin lebih mengandalkan pengalaman langsung, pembelajaran sehari-hari, dan pengetahuan praktis dalam cara berpikir mereka. Pertanyaan keempat, apa hubungan antara berhitung dengan cara berpikir seseorang? Menurut saya, hubungan antara kemampuan berhitung dengan cara berpikir seseorang cukup erat. Kemungkinan berhitung dapat menunjang proses berpikir logis, analitis, dan sistematis, sehingga membantu seseorang dalam membuat keputusan yang didasarkan pada data dan fakta. Selain itu, berhitung juga dapat melatih otak untuk memecahkan masalah dan mengembangkan kemampuan dalam memahami konsep,
matematis yang berkontribusi pada pemikiran kritis dan kemampuan memecahkan masalah kompleks. Pertanyaan kelima, integritas adalah kesatuan pikiran, ucapan, dan tindakan yang sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku. Integritas juga dapat diartikan sebagai konsistensi antara apa yang dikatakan dengan tingkah laku dan nilai moral pribadi. Integritas sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam lingkup formal seperti organisasi dan pemerintahan. Beberapa manfaat ini integrasi antara lain membangun kepercayaan, memiliki nilai pengaruh yang tinggi, dan mempunyai standar yang tinggi. Untuk contoh sikap mahasiswa yang tidak berintegritas, kan integritas adalah nilai penting yang harus dimiliki oleh setiap individu, termasuk mahasiswa. Mahasiswa yang tidak berintegritas dapat melakukan berbagai pelanggaran seperti korupsi kecil dalam uang semester, keterlambatan dalam kegiatan organisasi dan kuliah, serta perilaku curang dalam ujian. Terus apakah Anda bisa dikatakan mahasiswa yang berintegritas? Ya, karena saya mampu mengikuti dan menghormati kebijakan di lingkungan kampus. Terus, lalu mengapa mahasiswa dilarang menyontek? Tindakan menyontek dapat menyebabkan pelaku kehilangan rasa percaya diri karena hanya mengandalkan jawaban dari orang lain. Tindakan menyontek menghilangkan peluangnya untuk mengembangkan kemampuan diri sendiri untuk menyelesaikan tugas atau ujian secara mandiri, dan ini juga termasuk mahasiswa yang tidak berintegritas ya. Terus dampak budaya menyontek, kebiasaan ini akan membuatnya ketergantungan dan dilakukan terus-menerus. Karenanya moral pada dirinya akan rusak dan akan terus terjadi hingga dewasa. Seseorang yang terbiasa menyontek tidak bisa mengembangkan kemampuan akademik yang dimilikinya. Hal itu terjadi karena ia terbiasa bergantung pada orang lain. Orang dengan pendidikan tinggi kadang-kadang masih melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral, karena pendidikan tidak hanya mencakup aspek pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga pembentukan karakter dan nilai. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan hal ini antara lain tekanan sosial, lingkungan, kurangnya kesadaran akan konsekuensi dari tindakan tersebut, dan kurangnya penerapan nilai-nilai yang diperoleh dari pendidikan. Selain itu, terkadang orang dengan pendidikan tinggi juga dapat terpengaruh dari faktor-faktor eksternal seperti tekanan pekerjaan atau lingkungan yang tidak mendukung. Untuk pertanyaan yang terakhir yang dikatakan Imam Syafi'i, bila kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Apa yang bisa Anda tangkap dari pernyataan tersebut? Jika kita tidak sanggup akan lelahnya, letihnya, beratnya, serta sakitnya belajar, maka bersiap-siaplah menanggung perihnya kebodohan. Karena orang yang belajar dan menuntut ilmu itu pasti merasakan letih dan lelah karena waktunya habis digunakan untuk belajar, sehingga dia tidak punya waktu untuk bersenang-senang. Sedangkan orang yang tidak mau belajar, maka dia harus sanggup menahan dan menanggung perihnya kebodohan. Sebab orang yang bodoh tentu akan mudah dibodohi, ditipu, dan dipermainkan oleh orang lain karena dia tidak memiliki ilmu. Jadi kita sebagai manusia yang berakal harus terus berjuang dalam lelahnya belajar, karena sejatinya dunia ini memang tempat lelah, bukan tempat istirahat. Dan jangan sampai kita hidup tanpa arah yang jelas. Untuk itu kita harus belajar demi masa depan lebih baik. Demikianlah beberapa jawaban yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa jawaban yang
tidak tepat. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.